Anak kecanduan gadget? Tenang, ada solusinya. Halo ayah dan bunda, gadget memang penting di zaman sekarang, tapi gimana ya kalau anak-anak jadi sering banget main gadget? Jangan khawatir, di video ini kita akan belajar bareng tips mudah untuk mencegah anak-anak kecanduan gadget. Yuk, tonton sampai habis. Key. Tips kedua, ajak anak-anak untuk aktif di dunia nyata. Jangan biarkan mereka asik sendiri dengan gadget terus-menerus. Ingat, dunia ini luas dan banyak hal seru loh. Banyak banget kegiatan seru yang bisa dilakukan bareng anak-anak di luar rumah. Misalnya, ajak mereka bersepeda keliling komplek sambil menikmati udara segar pagi hari. Atau ajak mereka bermain bola di lapangan dekat rumah. Seru banget kan? Selain olahraga, kita juga bisa ajak anak-anak untuk mencoba hobi baru, seperti melukis, bermain musik, atau memasak. Siapa tahu, mereka punya bakat terpendam yang selama ini belum keluar. Nah, kalau ayah bunda sibuk, kita bisa adakan waktu bermain bersama keluarga di rumah. Misalnya, main board game, membaca dongeng, atau sekadar bercanda gurau bersama. Intinya, isi waktu luang anak-anak dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Dengan begitu, mereka akan lebih jarang main gadget. Tips ketiga, ini nih yang sering terlupakan, yaitu menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Menjadi contoh yang baik bukan hanya tentang mengajarkan mereka hal-hal yang benar, tetapi juga tentang menunjukkan perilaku yang kita harapkan mereka tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak, anak-anak itu suka meniru loh. Mereka memperhatikan setiap gerakan dan tindakan kita, dan tanpa kita sadari, mereka mulai meniru apa yang kita lakukan. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan, termasuk dalam hal menggunakan gadget. Jika kita sering menggunakan gadget di depan mereka, mereka akan berpikir bahwa itu adalah hal yang normal dan bisa dilakukan kapan saja. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Seberapa sering kita menggunakan gadget di depan anak-anak kita? Apakah kita memberikan contoh yang baik dalam hal ini? Apakah kita terlalu sering melihat layar gadget di depan anak-anak? Apakah kita lebih sering berinteraksi dengan layar daripada dengan mereka? Apakah kita sering mengabaikan mereka saat mereka sedang mengajak bicara karena asyik dengan smartphone? Ini bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kalau iya, wah, bahaya nih. Kita harus segera mengubah kebiasaan ini sebelum terlambat. Anak-anak bisa berpikir bahwa menggunakan gadget secara berlebihan adalah hal yang biasa. Mereka mungkin tidak menyadari dampak negatifnya pada kesehatan mereka. Padahal, kita sendiri tahu kan, bahwa terlalu sering melihat layar gadget itu tidak baik untuk kesehatan mata dan pikiran kita. Terlalu banyak waktu di depan layar bisa menyebabkan masalah mata, gangguan tidur, dan bahkan masalah konsentrasi. Oleh karena itu, yuk, kita kurangi penggunaan gadget di depan anak-anak, terutama saat waktu berkumpul bersama. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting daripada gadget. Gunakan waktu makan atau waktu santai tanpa gadget untuk menunjukkan bahwa komunikasi langsung lebih penting. Ini adalah waktu yang berharga untuk saling berbagi cerita dan mempererat hubungan keluarga. Misalnya, saat makan malam, letakkan semua gadget di keranjang khusus. Dengan begitu, kita bisa fokus pada percakapan dan kebersamaan. Ajak anak-anak bercerita tentang kegiatan mereka di sekolah atau di tempat bermain. Tanyakan apa yang mereka pelajari hari ini, siapa teman baru mereka, atau apa yang membuat mereka senang. Dengarkan cerita mereka dan berikan respon positif. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan didengar. Ingat ayah bunda,
Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi pastikan kita memberikan contoh yang baik. Jadilah contoh yang baik dalam menggunakan gadget. Dan mereka pun akan mengikuti kebiasaan baik kita. Dengan begitu, kita bisa membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan bertanggung jawab. Tips keempat, yuk kita buat aturan zona bebas gadget di rumah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Ini penting banget loh ayah bunda, untuk menciptakan suasana rumah yang sehat dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Dengan adanya zona bebas gadget, kita bisa lebih fokus pada interaksi langsung dan kegiatan bersama. Pertama, tetapkan aturan, tidak boleh membawa gadget ke kamar tidur. Ini akan membantu anak-anak untuk lebih mudah tidur dan mendapatkan istirahat yang cukup. Jadi anak-anak tidak boleh membawa gadget ke dalam kamar tidur. Pastikan mereka meninggalkan gadget di luar kamar sebelum tidur. Kenapa? Karena gadget bisa mengganggu tidur mereka. Cahaya biru dari layar gadget dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Cahaya dari layar gadget bisa membuat mereka susah tidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun tidur dengan badan lemas. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan dan performa mereka di sekolah. Kedua, terapkan aturan tidak boleh main gadget saat makan bersama. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk berinteraksi dan berbagi cerita. Biasakan untuk makan bersama keluarga di meja makan tanpa gangguan gadget. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada percakapan dan kebersamaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengobrol dan membangun kebersamaan. Kita bisa saling mendengarkan cerita hari ini dan merencanakan kegiatan bersama. Nikmati setiap suapan makanan dan kebersamaan tanpa distraksi dari gadget. Ini juga bisa menjadi momen untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya etika makan. Ketiga, terapkan aturan tidak boleh main gadget sebelum tidur. Ini akan membantu anak-anak untuk lebih rileks dan siap untuk tidur. Setidaknya 1 jam sebelum tidur, ajak anak-anak untuk berhenti menggunakan gadget. Ini akan membantu mereka untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Ganti kegiatan mereka dengan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku cerita, menggambar, atau berbincang ringan. Aktivitas ini bisa membantu mereka untuk lebih rileks. Ini akan membantu mereka untuk lebih rileks dan siap untuk tidur. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan tidur yang berkualitas dan bangun dengan segar. Dengan menetapkan zona bebas gadget di rumah, kita bisa membantu anak-anak untuk lebih fokus pada kegiatan di dunia nyata, tidur lebih nyenyak, dan mempererat hubungan keluarga. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tips terakhir, yang gak kalah pentingnya adalah, pantau konten dan aplikasi yang diakses oleh anak-anak. Ini adalah langkah penting untuk memastikan mereka tetap aman dan mendapatkan manfaat positif dari teknologi. Jangan sampai mereka melihat konten negatif yang bisa merusak moral dan perkembangan mereka. Konten negatif ini bisa sangat berbahaya dan mempengaruhi cara berpikir serta perilaku anak-anak kita. Di zaman internet ini, banyak banget konten negatif yang tersebar luas, seperti video kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian. Konten-konten ini bisa muncul di mana saja, bahkan di situs yang tampaknya aman. Konten-konten seperti ini bisa dengan mudah dilihat oleh anak-anak, bahkan tanpa sengaja. Mereka mungkin hanya ingin menonton video lucu, tapi tiba-tiba muncul konten yang tidak pantas. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus lebih waspada dan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif. Caranya gimana? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk memastikan anak-anak kita aman. Pertama, gunakan aplikasi Parental Control. Aplikasi ini sangat membantu dalam memantau dan membatasi akses anak-anak ke konten yang tidak pantas. Sekarang sudah banyak aplikasi Parental Control yang bisa kita gunakan untuk membatasi akses anak-anak ke situs web dan aplikasi tertentu. Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan aktivitas anak di internet. Kita bisa mengatur filter berdasarkan usia, jenis konten, dan waktu akses. Dengan begitu, kita bisa memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Kedua, pilih aplikasi edukatif yang mendukung perkembangan anak. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya aman, tapi juga bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan kreativitas anak. Ada banyak aplikasi edukatif yang dibuat khusus untuk anak-anak, seperti aplikasi belajar membaca, menulis, berhitung, mengenal hewan, dan lain sebagainya.
Aplikasi ini bisa membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Aplikasi-aplikasi ini bisa membantu anak-anak untuk belajar sambil bermain. Mereka bisa belajar banyak hal baru tanpa merasa bosan. Ketiga, selalu bicarakan dengan anak tentang bahaya penggunaan gadget secara berlebihan, dan pentingnya menjaga keamanan diri di internet. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam hal ini. Ajarkan mereka untuk tidak sembarangan memberikan informasi pribadi kepada orang lain di internet, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau nama sekolah. Tidak membuka tautan atau lampiran email dari sumber yang tidak dikenal, karena bisa saja itu adalah virus atau malware yang berbahaya. Dan segera melapor kepada orang tua jika menemukan sesuatu yang mencurigakan atau membuat mereka tidak nyaman di internet. Ini akan membantu kita untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ingat, Ayah Bunda, melindungi anak-anak dari paparan konten negatif di internet adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus selalu waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan anak-anak kita. Mari kita ciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi anak-anak. Dengan begitu, mereka bisa menikmati manfaat teknologi tanpa harus khawatir dengan bahaya yang mengintai. Itulah beberapa tips agar anak tidak kecanduan gadget. Dengan sedikit usaha dan konsisten, ayah dan bunda bisa membantu anak memiliki kebiasaan yang sehat dengan teknologi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa!